Sahabat Integra, sore ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Kak Zipora tuh, Kak Zipora Triwardani Obaja ya. Nah, Kak Zipora ini sahabat saya yang luar biasa. Beliau ini seorang intuitive coach dan juga intuitive coaching trainer ya. Langsung saja kita sapa Kak Zipora. Halo Kak Zipora, apa kabar? Halo semuanya, halo Kak Fiona, kabar saya hari ini baik banget dan selalu baik. Ya, luar biasa. Kasih thank you loh udah bersedia ngobrol ya di sore hari ini gitu ya Kasih. Nah, Kasih kan saya kenal sebagai seorang intuitive coach dan intuitive trainer yang selalu rajin ini buka kelas intuitive coaching, khususnya intuitive self coaching ya Kasih, dengan tools LPOB. Dan kalau saya amati kelas-kelas Kasih ini selalu full house ini. Dari testimoni-testimoni yang Kazi sharingkan, itu juga inputnya luar biasa dan very encouraging. Boleh dong Kazi ngobrol sedikit, sharing pandangan Kazi terhadap intuitive self-coaching ini. Ya Kazi, kalau kita bicara tentang intuitive self-coaching, kalau kata self-coaching sendiri gitu ya, itu kita tahu mungkin semua orang perlu punya kali ya namanya self coaching ya. Nah ini intuitive self coaching ini, Kak Zi sendiri pandangannya gimana sih Kak Zi terkait tentang intuitive self coaching ini? Nah, benar banget nih Kak Fio ya. Jadi kan saya juga sudah agak lama melakukan coaching ya selama ini. Terus suatu hari di 3 tahun yang lalu saya menemukan yang namanya intuitive coaching ya. Waktu itu kan intuitive coaching cards ya melalui Integra itu. Lalu di tahun kemarin udah benar-benar aktif banget nih dengan self coachingnya, dengan intuitive self coachingnya. Nah, kenapa sih mau terjun di sana, lalu mau fokus ke sana? Kenapa mau kan tiap orang tuh pasti berpikirnya pengen memfokuskan sesuatu yang menjadikan uniqueness-nya kita gitu ya, seperti itu gitu kan, dalam membantu orang. Karena saya melakukan coaching itu kan semua orang pasti juga sama ya, yaitu ingin membantu kliennya menemukan potensi dirinya mereka gitu, kira-kira seperti itu kalau di coaching, kalau kita sebagai coach. Tapi ketika perjalanan itu berlalu, nggak setiap saat saya bisa mendampingi klien-klien saya gitu, nggak setiap saat gitu. Nah, ada saat-saat tertentu klien-klien ini juga harus bisa mengcoaching dirinya sendiri gitu ya. Nah, ketika mengcoaching dirinya sendiri, mereka kadang-kadang terpentok. Kok kayaknya nggak dapat jawaban. Nah, suatu saat ketika saya coba dengan kelas intuitive self coaching menggunakan buku Life Purpose Oracle Book ini, itu ternyata mereka bilang, wah, jadi lebih mudah. Mereka menemukan keunikan-unikan. Kalau pertama-pertama bilang, apaan nih? Oh, pakai tools, pakai apa? Saya bilang, yuk kita coba dulu. Gitu. Ketika saya mulai mengajarkan di kelasnya yang pertama kali, gitu, terus mereka bilang, kok bisa ya? Saya yang tadinya nggak kepikiran, jadi kepikiran. Yang tadinya mentok, gitu ya, jawaban-jawabannya. Jadi dapat inspirasi yang lebih. Jadi saya melihat bahwa intuitive self-coaching ini, itu punya keunikan yang nggak dimiliki oleh coaching yang lain gitu. Uniknya adalah dengan bantuan tools yang buat mereka itu tadinya tools yang sederhana ya, tools melalui buku, ada kartu bergambar di dalamnya gitu ya, ada gambar-gambar di dalamnya sini. Ketika mereka melihat gambarnya, mereka bisa menemukan banyak hal yang tadinya nggak kepikiran. Jadi buat mereka itu merasa dengan intuitive self coaching ini, mereka itu ngerasa mendapatkan sesuatu yang unik juga dari dalam dirinya gitu, sesuatu yang tidak kepikiran gitu ya. Jadi sejak saya dapat testimoni dari peserta-peserta kelas saya gitu ya, dia bilang, wah, ini sangat amat bermanfaat. Pertama, orang kan pasti kalau ngikutin kelas tanya investasi, bener ya? Investasi betul Kak. Bener kan? Mereka mau dapat banyak, tapi investasi juga satu pertimbangan, terutama
kalau kita ngomong ini udah masuk tahun ketiga untuk COVID ya, gitu kan? Iya, Di betul, tahun betul banget. kemarin itu, di tahun-tahun kemarin itu mereka semua secara ekonomi berhati-hati, mau spend uang apa segala macam berhati-hati. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka butuh sesuatu, terutama mereka butuh skill yang namanya self coaching gitu. Betul, Dan betul. ternyata dengan investasi sangat terjangkau, buku ini dan materi yang kita ajarkan di intuitive self coaching itu benar-benar membantu mereka gitu. Mereka menemukan sesuatu yang nggak ditemukan di luar sana gitu. Kira-kira. Oh, wow, Kak Zi. Nah, Kak Zi kan seorang profesional coach ya, Kak Zi. Pandangan Kak Zi sendiri terhadap self coaching itu bagaimana, Kak Zi? Self coaching secara umum, apakah ini skill yang setiap orang perlu punya? Bagaimana kalau nanti mereka melakukan self coaching terus nggak cari profesional coach lagi, Kak, sama Kak Zi, gimana, Kak? Ya, itu kebanyakan kan orang nanyanya gitu. Waktu saya sering, kalau Kak Vio tahu kan saya sering banget mengadakan kelas-kelas self coaching kan gitu. Mereka bilang, Kazi kan professional coach, Kazi nggak takut nih nanti klien-kliennya udah punya skill coaching, self coaching sendiri nggak butuh kita. No, setiap coach aja butuh coach gitu. Jadi buat kita jangan pernah takut sebagai certified professional coach atau apa mengajarkan orang lain punya skill self coaching itu akan membantu justru kita sebagai professional coach membantu mereka untuk menemukan lebih cepat lagi gitu. Menemukan lebih dalam lagi gitu. Menemukan maksudnya bukan cuma cepat, mereka menemukan lebih dalam dan kualitasnya itu jauh lebih berbeda gitu. Mereka akan terbiasa dibandingkan orang-orang yang nggak punya skill self coaching. Apakah semua orang perlu? Iya. Kalau saya bilang semua orang perlu. Jadi memang saya sekarang ini lebih banyak mengedukasi ke corporate bahwa basicnya para leader ini harus punya setidaknya self coaching, gitu. Apa sih harus punya self coaching kayak gini? Karena memang pada dasarnya setiap orang itu butuh untuk menemukan potensi dirinya, gitu. Dan nggak selalu ada coach yang available ya, kadang-kadang gitu, nggak selalu ada coach yang available atau nggak mungkin ya kalau kita ngomong mungkin kemampuannya saat ini yang belum ada untuk ikut kelas yang certified professional coach atau misalnya nge-hire coach yang profesional. Kalau coach ya, kalau orang-orang yang mengaku coach banyak banget gitu, tapi kan hasilnya berbeda gitu. Tapi kalau misalnya meng-hire professional coach kan tentu ada tarif tertentu gitu ya, yang mesti di ini kan kita nggak bisa munafik lah urusan kayak gitu, kita nggak bisa bohong juga. Jadi kalau mereka, kalau saya bilang dari mulai anak remaja, jadi di kelas saya itu dari mulai anak remaja, jadi yang kemarin peserta saya yang paling muda itu 18 tahun. Wow, 18 tahun udah belajar ya, seru banget. 18 tahun dia mau kuliah di Cina. Gitu, dia mau ke luar negeri dan dia belajar untuk self coaching. Karena kan kalau ketemu sama professional coach mungkin seminggu sekali. Nah, di antara seminggunya itu dia bisa melakukan self coaching. Gitu, untuk pendampingannya gitu, untuk pendampingannya gitu. Nah, Kak Zi, ini menarik sekali dari apa yang Kak Zi paparkan. Tampaknya kan self coaching ini adalah life skill nih ya, yang semua orang perlu punya nih, Kak. Katakanlah sebagian orang sudah bisa nih melakukan self coaching. Apakah mereka tetap perlu belajar yang namanya intuitive self coaching? Apa sebenarnya yang sangat membedakan keduanya, Kak? Jadi kalau kita ngomong kalau kita bisa self coaching, biasanya kita tatarannya dalam menemukan blind spotnya kita. Ketika kita menginginkan sesuatu di masa depannya kita, masa depan itu sejam lagi juga kita anggap masa depan ya. Besok juga anggap kita tahu itu masa depan buat kita gitu. Dengan self coaching aja kita itu menemukan yang namanya cuma blind spot gitu ya. Oh, ternyata saya tuh punya nih potensinya yang seperti ini. Tapi dengan intuitif itu masuk benar-benar deep inside ke kita, ke diri kita sendiri. Benar-benar masuk ke dalam diri kita. Ini dari pengalaman-pengalaman, maksudnya klien-kliennya saya, dari pengalaman peserta kelas saya bilang benar-benar masuk deep gitu. Jadi mereka itu masuk ke akumulasi yang mereka punya selama ini gitu. Yang tadinya mungkin di unconscious-nya dia atau bawah sadarnya dia sebenarnya udah ada jawaban-jawabannya, resources-nya kan. Kalau kita ngomong mindset-nya coaching kan semua orang resourceful, benar nggak? Hanya betul sekali, Kak Zi. Perlu yang namanya trigger gitu. Nah, dengan intuitive self coaching ini trigger itu kayak kita ngomong tinggal pencet buttonnya gitu.
Gitu. Tinggal Jadi pencet buttonnya ya. ada trigger yang maksudnya benar-benar tinggal pencet buttonnya, terus akumulasi yang Hmm. selama ini dari pengalaman, dari dia baca buku, mungkin dari fakta data yang selama ini dia ada, dari ketemu orang-orang segala macam, itu bisa tiba-tiba trigger karena intuitive self coaching ini gitu. Waduh, mantap ini Kak Zi. Kak Zi, dari yang Kak Zi amati, peserta-peserta di kelas Kak Zi, apa sih yang sangat berbeda dari sebelumnya mereka belajar, kemudian setelah 2,5 jam nih bersama Kak Zi ya, belajar di kelas ya, apa perubahan konkret yang Kak Zi notice dari mereka, Kak? Perubahan yang pasti, mereka itu lebih konsisten dan persisten. Lebih tahu bahwa ternyata mereka tuh bilang ternyata selama ini mereka berpikir bahwa mereka itu selalu melakukan keputusan tuh dengan logika. Oke. Melakukan keputusan itu dengan yang namanya logika aja. Tapi setelah mereka masuk dan belajar intuitive self coaching, mereka tahu ternyata 80% dari sana malah lebih banyak mereka itu pakai intuisinya dalam memutuskan. Dan ternyata setelah mereka belajar juga intuitive self coaching ini dan melihat oh bagaimana caranya, oh ternyata semudah itu apa segala macam, mereka memutuskan bisa lebih cepat dan lebih akurat. Mereka bilang. Dan mereka itu bisa mengenali lagi. Mereka itu dulu berpikir kalau orang yang intuisinya tinggi itu orang yang punya sixth sense katanya gitu. Tapi lucunya kan itu kan orang yang intuisinya tinggi, yang sensitif kayak gitu mah kayak Kazil lah katanya, memang sensitif akhirnya gitu kan. Tapi setelah masuk ke intuitive self coaching ini, mereka menemukan oh ternyata saya bisa nyaingin Kazi juga tuh katanya intuisinya bisa tinggi. Jadi ada tools ya. Dan dalam terasa banget kalau buat peserta itu di decision making. Nah ini menarik banget nih Kazi. Nah Kazi kalau begitu dari perspektifnya Kazi nih Kak, apa sih yang akan menjadi berbeda, sangat berbeda dari diri seseorang ya ketika dia sudah mulai belajar mendengarkan intuisinya, mengikuti intuisinya. Mungkin dari sharing peserta-peserta dari kelas Kazi bisa Kazi share juga buat kita. Apa yang terjadi Kak ketika mereka mulai mendengarkan intuisi mereka Kak? Ya mereka bilang kalau yang paling banyak gitu dari semua peserta nih ya, paling banyak mereka bilang bahwa amazing-nya adalah mereka bisa menemukan potensi hanya dari sebuah gambar, dia bilang. Bagaimana sebuah gambar itu bisa membuat seseorang itu menemukan aha momennya lebih cepat dibandingkan sebelumnya ketika mereka belum tahu bagaimana mereka mau melakukan self coaching gitu, intuitive self coaching. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia bilang ini tools yang sederhana untuk dilakukan setiap hari dan kebanyakan ketagihan ya, mereka bilang ketagihannya tuh adalah mereka mau bikin to-do list aja gitu, mereka mau bikin to-do list, mereka itu selalu self coaching juga nih kalau mereka menemukan challenge di to-do listnya gitu. Jadi kalau melihat ada kesulitan di to-do list untuk esok harinya atau apa, mereka itu bertanya ke dalam dirinya gitu. Dan alat bantunya luar biasa banget gitu untuk membantu mereka menemukan lebih banyak lagi resources-nya mereka gitu. Yang selama ini mereka ragu gitu. Dan itu yang mereka bilang, aduh dulu tuh ragu banget loh. Tapi ternyata setelah melihat ini, saya jadi nggak ragu lagi gitu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oh ternyata saya punya potensi ini gitu. Kira-kira seperti itu sih Kak Vio. Mantap Kak sih. Terus kan sharing ilmunya luar biasa Kak. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi, semakin banyak orang yang belajar self coaching dan bisa memberdayakan dirinya ya Kak Zi ya. Nah, thank you Kak Zi sudah sharing buat kita. Nah, sahabat Integra, ya, intuisi kita mulai mengartikan gambar-gambar yang ada ini. Ketika intuisi kita bertemu, memberi meaning pada gambar-gambar yang ada, dia kemudian menjadi inspirasi, dia kemudian menjadi aha. Ketika berada ditaruh dalam konteks yang tepat, maka kita bilang kita kemudian menambahkan insight-nya. Baiklah, sahabat Integra, selamat menemukan insight Anda dalam apapun yang Anda kerjakan. All the best. Saya dan Kak Zipora jumpa lagi di acara-acara kita yang lain. Thank you. See you. Bye-bye.